Oke, selamat apa aja. Ketemu lagi dengan saya lagi ketemu dengan seorang anak muda yang mendedikasikan hidupnya sekarang di bidang hukum. Dan namanya hampir mirip yang lagi viral. Duwe, beto cah. Beto ya. Sing iku sing mateni. Oh iya. Sing iki sing hukum. Tapi namanya kan hampir sama. Sama. Kalau dia Ronald, kalau ini Renal. Oke. Renal. Ya, Dalam ini teman lama yang lama menjadi teman. Dia sekarang menjadi pengacara. Sakjane pengacara itu apa? Jadi ngene ya, Sur. Kalau kita bicara pengacara harus Jadi kita lagi ya. Iya. Suruh. Jadi ya. Jadi ngene berarti jadi ya. Iya, oke. Pengacara itu sebenarnya salah satu profesi mulia. Kalau dalam bahasa hukumnya officium nobile. Profesi mulia. Iya. Mulianya di mana? Mulianya karena kita membela dari semua pelaku-pelaku maupun dari orang yang dirugikan akibat hukum. Oke. Artinya begini, banyak stigma masyarakat yang berbeda bahwa pengacara itu wong salah dibenerno. Enggak. Pengacara itu membantu meringankan apabila kliennya itu seorang tergugat atau terpidana Atau mendudukkan pada porsinya normatif. Jadi itu yang paling penting. Nah, kemudian kalau kita bicara pengacara itu adalah profesi yang merupakan penegak hukum. Jadi penegak hukum ini dulu benro. Penegak hukum di Indonesia itu ada 5. 5. Iya. Bukan hanya Pancasila aja. Oh, penegak hukum 5 ya. Yang pertama hakim. Terus yang kedua adalah polisi. Ketiga adalah jaksa, TNI, dan TNI kan penegak hukum juga. Dan yang terakhir adalah advokat atau pengacara. Nah, itu yang kudu ngerti. Makanya profesi kita ini dengan berdasarkan kalau seorang pengacara kan dalam beracara itu harus punya harus punya BAS namanya, berita acara sumpah. Di mana itu dikeluarkan dari semua pengadilan tinggi yang ada di Indonesia untuk para calon-calon advokat untuk bisa beracara atau layak disebut pengacara. Itu yang paling pasti. Ini anu loh. Sekarang di konten saya berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Wajib. Nah, sekarang saya berusaha untuk masalah hukum ini. Nah, kalau orang ada masalah kali itu terus kan kita banyak yang nggak tahu. Ya. Untuk ke pengacara itu ya opo terus kita takut duit itu dan sebagainya. Lah ini monggo Mas Enang, ini tokoh muda, tokoh baru loh ini, calon wali kota. Amin. Wali kota Papua Barat. Wali kota Surabaya nggak wani deh ya. Ya. Jadi gini ya, kebanyakan stigma masyarakat terhadap hukum ini itu sangat minim dan rendah. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat kita, Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya itu benar-benar takut bahwa kalau hukum itu semua selalu dipersulit, selalu ribet, selalu juga butuh uang. Betul. Memang itu tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Jadi artinya bahwa dalam semama iki nyun sewu. Kalau ada masalah, Itu kalau ada masalah, jadi monggo dulur-dulur bisa mencari informasi terkait siapa kantor pengacara atau di mana kantor pengacara terdekat. Atau mungkin referensi dari teman ke teman. Aku duwe perkara umpama waris, aku duwe perkara terus konsultasi dulu. Dikonsultasi. Kudu moro-moro kaya daftar nang dokter ngono ya. Langsung bayare piro ngono enggak ya? Ora. Jadi ada beberapa tahapan. Bukan tahapan ya, rekan-rekan. Ini tergantung mana pengacara nih. Oh, gitu. Ada beberapa rekan-rekan pengacara yang tidak nyun sewu, gak pelit ilmu. Kayak ngobrol nyangkruk ngopi kayak ngene kayak awak dhewe ngopi ngene takok apapun aku di pengacara duwe perkara iki kira-kira piye. Itu ada yang beberapa rekan-rekan pengacara yang masih solutif. Atau solusinya tanpa dipungut biaya. Tapi juga nggak sedikit juga banyak rekan-rekan senior pengacara konsultasi harus dihitung ya. Jadi pertama itu kita ngobrol dulu. Nah itu lur, ini penting ini ya. Jadi kalau ada masalah, temukan pengacara yang menurut kamu memang benar-benar ingin masalahmu bisa terbantu dengan baik. Nah, kamu pertama langkahnya adalah ngobrol dulu. Betul, konsultasi. Jadi masalahnya apa, terus dia sebagai siapa. Contoh, dia sebagai orang yang dirugikan atau dia orang yang merugikan.
Setelah konsultasi tahap keduanya adalah jikalau mungkin si prinsipal, kita nyebutnya klien ya, atau prinsipal itu merasa yakin. Prinsipal? Iya, berarti dia punya prinsip. Kalau nggak punya prinsip, berarti nggak prinsipal. Nggak prinsipal. Oke. Terus dilalau juga. Ini biar tahu kok. Iya. Artinya terus langkah selanjutnya si orang tersebut atau si klien atau prinsipal tersebut kalau merasa cocok dengan advice, dengan saran yang diberikan, bisa melakukan namanya surat kuasa. Oh, jadi tanda tangan surat kuasa. Kenapa disebut surat kuasa? Karena surat ini yang berkuasa. Kalau tidak berkuasa berarti surat kuasa. Berkuasa. Surat emang surat kuasa. Iya. Kenapa kok ada surat kuasa? Karena yang nanti setelah penandatanganan surat kuasa, advokat lah atau pengacara lah yang nanti akan mendampingi atau mewakili. Oh, dampingi atau mewakili? Iya, betul. Loh, harus didampingi loh. Loh, ini penting. Iya. Aku sih gak ngerti kayak aku loh iki ya. Aku dhewe gak harus iki loh. Berarti surat kuasa. Bukan hanya lurah yang berkuasa, camat atau wali kota berkuasa, bukan. Surat pun tapi pengacara duwe surat kuasa. Iya. Wali kota cabut surat kuasamu, gak kuasa mana kon ya. Iya. Gak kuasa mana toh? Iya, benar. Oke, terus setelah itu? Setelah surat kuasa, nanti ada proses selanjutnya biasanya yang dilakukan oleh seorang pengacara. Yaitu pengumpulan alat bukti dan kesaksian. Oh, ini penting. Kenapa? Karena untuk melakukan langkah selanjutnya, si klien atau si prinsipal ini harus memiliki dasar atau alas hukum yang kuat. Winter hari itu ya. Iya toh, ya nggak mungkin teman. Arek nom. Iya, pengacara mudah ada kasus opo aja dicekel. Tadi apa tadi? Jadi alat bukti. Alat bukti dan kesaksian. Ini alat bisa membuktikan. Iya dong. Disebut alat bukti. Alat bukti. Kalau alat tidak bisa membuktikan berarti alat tukang bangun. Iya toh. Iya, alat toh. Iya. Alat celau juga. Enggak itu jadi itu enggak pantai. Nah, setelah alat bukti itu sudah terkumpul, biasanya pengacara maupun tim ya atau peserta tim itu mengumpulkan untuk melakukan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ini tergantung perkara apa yang akan ditangani. Contoh, perkara pidana, berarti melakukan somasi. Somasi dilakukan. Somasi apa? Somasi itu surat peringatan. Oh, jadi somasi itu surat peringatan. Jadi lek disomasi berarti kamu diperingatkan. Ya. Kalau tidak disomasi berarti tidak diperingatkan. Nah, ini karena Agustus somasi kemerdekaan. Peringatan. Lucu ya. Kita dapat pelakar ini. Cara. Oke, setelah itu, nah dalam somasi itu khususnya buat yang ini ya, yang merasa dirugikan ya, atau pelapor atau penggugat. Itu si kuasa hukum akan melakukan somasi kepada tergugat atau terlapor, ya kan? Nah tujuannya apa? Supaya di situ ada namanya mediasi. Mediasi itu logo bareng, apa ya? Musyawarah, konsultasi. Bukan. Konfrontasi. Konsolidasi. Iya. Konfrontasi ditemukan. Iya. Jadi dengan adanya apa namanya tadi itu somasi, harapannya akan membuka peluang untuk monggo di tanggal sebelum kasus dilanjutkan ke yang lebih lanjut, penegak hukum, kayak kepolisian dan sebagainya. Oh, itu loh. Jadi pertama itu daftar, kedua itu daftar konsultasi, surat kuasa, terus somasi. Alat bukti dulu. Alat bukti, baru somasi. Oke. Nah, setelah disomasi biasanya akan ini tergantung juga nih orang yang kita somasi. Mereka sudah siap membalas atau dia mau bersedia untuk merespon atau tidak. Biasanya kalau dalam istilah hukum somasi itu 2 kali saja. Oh gitu. Somasi pertama dikirim tidak direspon seumpamanya akan muncul somasi kedua dengan batas waktu kurang lebih 5 hari kerja. Jadi somasi pertama dan somasi kedua itu kurang lebihnya 5 hari kerja. Nah, kalau somasi kedua itu tetap tidak direspon, nah sing sampean mang ngomong ada langkah selanjutnya. Apa itu? Kalau pidana larinya ke laporan kepolisian melalui SPKT dan lain sebagainya. SPKT, Sentra Pelayanan Terpadu itu tadi yang terpadu. Nah, itu kalau pidana. Kalau kasus lain atau perkara lain, contoh perdata, terus pencucian uang dan lain sebagainya,
itu akan masuk di fase selanjutnya, yaitu apa, pendaftaran e-court. Jadi apa ya, pendaftaran secara elektronik. Oke. Nah, aku berusaha menjadi masyarakat karena aku bagaimanapun adalah masyarakat. Masyarakat itu takut, mulai masalah itu nama acara atau nama polisi, wah aku tambah ruwet kon ini. Itu gimana? Ada apa ini? Embrio idiom apa ungkapan di masyarakat itu ya? Benar. Jadi gak menutup kemungkinan aja. Biar aku saat turun tadi pengacara pun mikirnya bodoh. Betul. Bahwa hukum Indonesia ini yang kita anut di negara kita ini sangat ruwet dan penuh dengan trik dan intrik dari masing-masing. Tapi percayalah sekali lagi dulu bahwa trik dan intrik. Betul itu ya. Betul. Asumsi-asumsi kan. Benar banget. Saya pun saat ini pun juga pernah lah beberapa kali pegang perkara itu yang penuh dengan trik dan intrik. Baik dari kita menyebutnya oknum ya. Berarti kalau gitu kata-kata trik dan intrik ini pengacara itu harus punya strategi. Betul banget. Itu yang membedakan pengacara itu paham apa tidak. Iya kan? Dengan konsultasi awal tadi itu. Jadi fungsinya konsultasi jadi awal. Bukan hanya ide masyarakat, pengacara didilan, harus diatur kabeh. Kita menyebutnya setiap profesi pasti ada oknum. Saya nggak munafik ya. Setiap profesi pasti ada oknum. Nah kita sebut orang-orang seperti itu adalah oknum. Terus gitu ya. Berarti tapi kalau kita ada masalah yo bagaimanapun walaupun nanti mlebu pengacara polisi tambah ruwet itu, tapi ya harus kita jalannya atau ya apa? Betul. Jadi artinya begini, bahwa negara kita negara hukum itu yang paling mendasar. Negara kita adalah negara hukum. Jika si orang yang merasa dirugikan atau yang merasa merugikan itu kepingin menyelesaikan perkara ini dengan baik, dengan mempertanggungjawabkannya secara hukum, berarti artinya mau nggak mau, suka nggak suka harus melalui jalur hukum. Ya toh, nek jalur masyarakat, jalur hukum rimba, itu kan gampang jak patah ini jebret selesai. Tapi apakah selesai sampai di situ? Dendamnya iya, tapi si pelaku ya jika terjadi hal kayak gitu pasti akan mempertanggungjawabkannya jauh lebih berat. Timbangannya ngurusin masalah hukum. Jadi kesimpulannya di akun ini lor, akun Cak Suro ini kita berusaha mengedukasi masyarakat, tahap-tahapannya kayak begitu. Itu dan harus kita hadapi. Harus. Karena kalau saya pribadi berharap bahwa seluruh masyarakat kita ini melek hukum. Nah, itu yang paling penting. Banyak yang tidak. Aku pengen nanti ini tidak hanya satu episode ya. Amin. Berepisode nanti kita membahas bagaimana sih kalau masalah ini masih general. Nanti hukum masalah kasus per kasus boleh ya? Boleh banget. Renal Pengabdian ya. Christopher. Soalnya kalau hukum itu biasanya dari Medan, dari makanya. Itu kalau luar. Tak kira Pengabdian, Tompul atau Hasibuan. Oke, nah setelah mengumpulkan tadi. Ya, jadi setelah tadi dilakukan proses, mau dilaporan ke kepolisian maupun pendaftaran melalui e-court atau langsung ke pengadilan tempat perkara itu nanti akan ada namanya pemanggilan untuk sidang pertama. Gitu ya. Jadi pemanggilan sidang pertama ini biasanya kalau dari pihak si pelapor atau penggugat istilahnya itu dimohon untuk hadir, memberikan kesaksian di hadapan majelis di persidangan. Nah, termasuk juga saksi-saksi yang sudah harus pengacara diwakili kejaksaan. Jadi kalau pidana pada waktu semua nih klien saya adalah jenengan sebagai penggugat atau pelapor. Nah, nanti pada waktu persidangan tugas advokat ini hanya membantu dari pihak kejaksaan untuk mengumpulkan fakta-fakta, data-data maupun fakta bahwa ini seperti ini Pak Jaksa, Bu Jaksa, ini tolong nanti di ini. Oke. Setelah kasus sidang, misalnya kalah, itu ada namanya banding. Banding itu terjadi apabila putusan itu tidak tidak diterima, tidak berkenan seorang yang divonis tersebut ataupun mungkin yang si penggugat. Contoh nih, saya gugatannya kepinginnya dia masuknya tipu gelap, ternyata unsur itu tidak ada dalam vonis, bahwa dia dibilang ini kelalaian sehingga merugikan perusahaan dan lain sebagainya. Nah, itu kan pasti tidak puas nih salah satu pihak nih. Oke.
Sekarang kita urut-urutannya jangan. Kalau kalah berarti kita ada namanya banding. Betul. Terus kalau kalah dibanding ada namanya kasasi. Kasasi ini paling tinggi. Masyarakat itu belum tahu. Nah, mek krungu tok belum tahu. Ini perlu ini. Jadi banding, kasasi, habis kasasi itu udah paling putusan paling inkrah. Udah paling tinggi. Status hukumnya udah paling tinggi karena ini mahkamah. Kalau kasasi kalah? Kasasi kalah itu bisa ada proses selanjutnya. Namanya? Prosesnya itu namanya bantahan. Bantahan atas putusan. PK itu? PK itu adalah sebuah apa ya, sama seperti bantahan, cuman PK itu harus mempunyai 2 alat bukti baru, novum. Oke, berarti namanya tadi itu kalau kalah di sidang pengadilan tinggi ya pertama ya? Negeri dulu ya? Negeri ya? Awalnya negeri. Berarti ada swasta? Nggak ada. Pengadilan negeri itu adalah pengadilan tingkat pertama. Kejaksaan swasta.